Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Pasal 4 Materi dan Ide. Dalam pandangan dialektika, pertanyaan penting yang perlu dijawab ialah, apakah yang dimaksud dengan benda, materi, dan apakah pula yang dimaksud dengan ide, pikiran. Benda atau materi adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang dapat dilihat, didengar, diraba, dikecap, atau dicium. Ia adalah kenyataan yang berada di luar diri kita. Sedangkan ide atau pikiran merupakan bayangan dari benda tersebut dalam otak kita. Dengan kata lain, benda berada di luar otak, dan pikiran merupakan cerminan benda itu di dalam otak. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara benda dan pikiran ini mudah dipahami. Misalnya, ketika kita melihat sebuah bola, bayangan tentang bentuk bulatnya muncul dalam pikiran kita. Salju memberi kesan putih dan dingin, kina menimbulkan rasa pahit, musik keroncong melahirkan kesan bunyi yang merdu. Namun, semakin tinggi tingkat pengalaman manusia, semakin luas pula bentuk, bayangan benda, yang terbentuk di otaknya, terutama ketika ia berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Disinilah muncul pertanyaan penting, apakah yang menjadi benda dalam masyarakat? Apakah yang menjadi alat bagi pikiran untuk dapat ada dan berkembang? Para ahli dialektika memandang bahwa benda, yakni kenyataan yang menentukan, tidak boleh dipahami secara mekanis sebagai sebab yang mutlak menghasilkan akibat tertentu. Benda hanyalah kondisi, alat penting bagi lahirnya pikiran. Karena itu, dalam dialektika materialis, keadaan ekonomi dianggap sebagai dasar atau benda utama yang menentukan adanya pikiran sosial. Keadaan ekonomi ini tersusun atas 4 unsur pokok. 1. Sifat dan kondisi bumi serta iklim. 2. Bentuk alat-alat produksi atau pesawat. 3. Sistem ekonomi yang berlaku. Dan 4. Kelas yang menguasai politik negara. Keempat unsur ini adalah hal-hal nyata yang menjadi landasan bagi timbulnya pikiran, pandangan, dan cita-cita masyarakat. Adapun di dalam otak manusia, bayangan dari benda-benda masyarakat ini muncul dalam bentuk 2 hal, 1 tata kodrat jiwa, yang mencakup pengetahuan, perasaan, dan kemauan, serta 2 idaman atau impian manusia, yang meliputi sentimen, cara berpikir, dan pandangan hidup. Dengan demikian, keadaan masyarakat menjadi dasar bagi lahirnya pandangan masyarakat. Akan tetapi, Marx menolak pandangan yang terlalu mekanis yang hanya memandang pikiran sebagai akibat semata dari keadaan ekonomi. Ia menegaskan bahwa meskipun pada mulanya benda menentukan pikiran, pada tahap berikutnya pikiran juga dapat melantun kembali dan memengaruhi benda. Pikiran yang lahir dari kondisi masyarakat pada akhirnya dapat menjadi kekuatan yang mengubah kondisi itu sendiri. Disinilah letak hubungan timbal balik antara benda dan pikiran, satu menentukan yang lain, lalu dipengaruhi kembali olehnya. Sebelum menjelaskan lebih jauh hubungan itu, Marx membahas lebih dahulu satu hal yang dianggapnya sebagai benda nyata, tetapi oleh pendahulunya, Feuerbach, justru dianggap sebagai pikiran. Perselisihan inilah yang melahirkan tesis tentang Feuerbach, karya filsafat Marx yang amat terkenal. Menurut Marx, kekeliruan para filsuf sebelumnya, termasuk Feuerbach, ialah memandang kenyataan, das Wirkliche, hanya sebagai objek untuk diperhatikan, bukan sebagai perbuatan manusia atau praktik hidup. Padahal bagi Marx, yang benar-benar nyata bukan hanya benda mati, melainkan juga tindakan manusia, kerja, dan praktek hidup sehari-hari. Hubungan manusia dengan tanah, tenaga yang digunakan untuk bekerja, bahkan kegiatan belajar dan menjelajah dunia, semuanya merupakan kenyataan yang sejati, karena semuanya adalah bentuk kerja dan tindakan manusia. Feuerbach hanya melihat manusia dari sudut pikiran, bukan dari praktek. Ia menolak melihat tindakan manusia sehari-hari sebagai kenyataan yang sebenarnya. Akibatnya, pandangannya menjadi abstrak terpisah dari kehidupan sosial, dan hanya menghasilkan cita-cita tentang manusia suci, bukan manusia nyata dalam masyarakat. Marx menolak pandangan ini. Baginya, justru melalui kerja dan perjuangan hidup manusia menemukan kenyataannya. Pekerjaan, tindakan, dan perjuangan inilah yang menjadi kekuatan yang mampu mengubah masyarakat. Disinilah Marx menegaskan bahwa filsafat bukan hanya untuk menafsirkan dunia, tetapi untuk mengubah dunia.
Tesis-tesis Marx selanjutnya memperdalam gagasan ini. Ia menyatakan bahwa benar tidaknya pikiran manusia hanya dapat dibuktikan melalui praktik, bahwa kehidupan itu pada hakikat adalah kegiatan praktis, dan bahwa segala bentuk kegaiban tentang kehidupan dapat dihapus jika kita mempelajari praktik hidup sehari-hari. Segala yang gaib hanyalah hasil ciptaan logika mistik semata. Marx kemudian menyebut materialisme lama, termasuk Feuerbach, sebagai materialisme borjuis, karena memandang manusia secara individual dan terpisah dari masyarakat. Sebaliknya, materialisme baru yang dikemukakannya berpijak pada masyarakat, pada manusia dalam kebersamaan sosial, bukan sebagai individu yang terasing. Dan akhirnya, dalam tesis yang ke-11 yang amat terkenal, Marx menutup gagasannya dengan seruan. Para filsuf hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara, yang penting ialah mengubah dunia. Dengan demikian, dalam pandangan Marx, perbuatan manusia adalah bagian dari kenyataan, bagian dari materi itu sendiri. Pikiran bukan hanya bayangan benda, tetapi juga dapat menjadi kekuatan yang mengubah benda. Hubungan antara benda, pikiran, dan perbuatan ini dapat dilihat seperti berikut. 4 hal nyata, bumi dan iklim, alat produksi, keadaan ekonomi, dan kekuasaan politik menjadi dasar material. Dari dasar ini lahir 2 hal di dalam pikiran manusia, tata kodrat jiwa dan cita-cita sosial, sebagai bangunan ide. Pikiran kemudian melahirkan perbuatan, yang menjadi jembatan antara benda dan ide. Melalui perbuatan inilah, manusia mengubah dasar material dan menciptakan tatanan baru. Karena itulah bagi Marx, praktek manusia adalah titik pusat kenyataan. Di dalam praktek, benda dan pikiran saling berhubungan, saling memengaruhi, dan bersama-sama membentuk sejarah.